Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP 2024 ditutup dengan penuh kejutan. Di antaranya KTM yang lumayan terancam di MotoGP, yang hingga kini masih belum pasti untuk sejauh mana partisipasinya. Tapi kejutan Sob, ada pabrikan baru yang kabarnya siap maju ke MotoGP. Hal yang membuat kejutan bukanlah siap atau kapannya, tapi pabrikan ini dari Cina dan sudah sukses di Moto3 dan juga Moto2. Seperti apa dan kapan, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. KTM telah melakukan rencana-rencana untuk penghematan. Beberapa di antaranya hingga hal-hal kecil. Tentu ini adalah hal yang mungkin menggambarkan kondisi KTM saat ini. Restrukturisasi keuangan KTM AG yang diresmikan pada 20 Desember 2024 juga berdampak pada Departemen Olahraga Sepeda Motornya. Meski menghadapi tantangan, perusahaan asal Austria tersebut telah memastikan kehadirannya di beberapa kejuaraan pada tahun 2025. Direktur kompetisi Pete Bearer merinci langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi biaya sekaligus mempertahankan kinerja kompetitif. Dalam wawancara dengan Speedweek, Pete Bearer menyoroti pentingnya dukungan mitra dan sponsor KTM, yang telah mengingatkan kontribusinya untuk membawa tim melewati masa sulit ini. Kami hampir menitikkan air mata ketika menyadari betapa besar solidaritas yang kami miliki dengan mitra kami. KTM telah menerapkan rencana 100 poin terperinci untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan pengembangan sepeda motornya. Langkah-langkahnya meliputi pengurangan jumlah kompetisi. Program kompetisi global telah dikurangi. Ada yang dihapus sebanyak 12 program, yang juga berdampak pada tim pendukung dan juga logistik. Hal ini mengakibatkan terhapusnya posisi-posisi terkait proyek yang terbengkalai, termasuk pengemudi truk dan juga staf pendukung. Kemudian ada optimalisasi logistik, yaitu pengurangan jumlah truk support di berbagai divisi, dan juga berbagi sumber daya antar merek afiliasi, seperti Gas-Gas dan juga Husqvarna untuk menghindari duplikasi. Kemudian yang ketiga adalah keluarnya sebagai sponsorship utama. KTM telah menghentikan perannya sebagai sponsor utama kejuaraan dunia hard enduro. Yang keempat adalah optimalisasi biaya perjalanan dan akomodasi. Penghematan kecil seperti beralih dari kamar single menjadi double, membantu mengurangi pengeluaran secara keseluruhan. Meski ada pemotongan anggaran, Bearer menekankan pentingnya terus berinvestasi pada pengembangan sepeda motor. Prioritas kami tetap uang yang digunakan untuk mengembangkan motor. Kami telah memenangkan 13 gelar juara dunia tahun ini berkat komitmen ini. KTM telah memilih untuk mempertahankan investasinya dalam pengembangan sepeda motor untuk kompetisi dan pelanggan, sesuai dengan slogannya yaitu Ready to Race. Merek tersebut kembali fokus pada olahraga andalannya, khususnya off-road. Jika sebelumnya ada beberapa unit dalam divisi balapnya, satu unit KTM kini dipertahankan. Sementara Gas-Gas dan Husqvarna berbagi sumber daya atau mengalami pengurangan. Restrukturisasi KTM telah menghasilkan penyesuaian yang sulit namun perlu. Dengan rencana yang jelas dan dukungan yang tiada henti dari para mitranya, KTM bertekad untuk mempertahankan daya saingnya di olahraga tingkat tinggi. Bearer merangkum inti dari masalah transisi ini. Yang kami lindungi adalah kemampuan kami untuk membangun sepeda motor yang kompetitif. Kita telah membuat pilihan-pilihan drastis. Namun pilihan-pilihan tersebut akan memungkinkan kita untuk terus bergerak maju sambil tetap setia pada DNA kita. Sedangkan dari sisi lain, ada pabrikan yang sedang naik daun dan kini mengincar mesin yang bisa untuk berkompetisi di MotoGP. Apakah momennya pas untuk menggantikan KTM? CF Moto, sebuah line-up motor baru yang sudah mendunia ini sedang memiliki momen yang bagus dalam pasar dan pengembangan motornya. Jika biasanya motor-motor Cina dihindari karena kualitasnya, dengan mobil-mobil dari Cina yang kini sudah mulai mendapatkan kepercayaan, nampaknya motor Cina kini juga sudah mulai memiliki kualitas yang bisa diperhitungkan. Salah satunya adalah CF Moto, yang motor ini juga sudah ada di Indonesia. Tak hanya ingin membuat motor khusus motorsport, namun CF Moto juga kini menyasar mesin yang sedang hit di MotoGP. Peluncuran mesin V4 baru CF Moto memicu gelombang spekulasi di dunia sepeda motor. Sehingga kemajuan teknologi besar ini bisa menjadi awal masuknya pabrikan Tiongkok secara sensasional ke dalam kategori utama sepeda motor.
CF Moto membuat heboh dengan meluncurkan mesin V4 pertamanya. Sebuah terobosan yang memicu spekulasi tentang masa depan di dunia sepeda motor balap. Apakah ini langkah awal menuju partisipasi di MotoGP? Meskipun belum ada pengumuman resmi, namun sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa pabrikan asal Tiongkok itu bisa saja bersiap memasuki kancah olahraga sepeda motor tingkat tinggi. CF Moto sukses besar dengan meluncurkan mesin V4 pertamanya di EICMA, permata teknologi yang menghasilkan lebih dari 200 horsepower dan siap bersaing dengan mesin balap terbaik. Saat ini, CF Moto bersinar di kategori Moto2 dan juga Moto3 yang telah membuktikan keampuhannya dengan meraih gelar pabrikan dan pembalap di Moto3 tahun 2023 bersama CF Moto Aspar Racing Team. Keberhasilan ini ditambah dengan kolaborasi erat dengan Dorna, membuka pintu bagi peningkatan kekuatan di kategori Premier. Waktunya sangat strategis. Mesin V4 yang dihadirkan meski secara teoritis ditujukan untuk model komersial, tampaknya lebih cocok untuk di lintasan. Dengan menurunnya penjualan sepeda motor sport global, kecil kemungkinan CF Moto akan berinvestasi pada teknologi canggih tersebut hanya untuk menarik pasar yang sedang menyusut. Selain itu, MotoGP didominasi oleh mesin V4 yang diadopsi oleh raksasa seperti Ducati, KTM, Aprilia, dan Honda. Sementara Yamaha sedang mengerjakan arsitektur ini. Oleh karena itu, pilihan ini tampaknya selaras dengan ambisi olahraga. Masuknya CF Moto ke MotoGP tidak hanya menjadi peluang bagi merek tersebut, namun juga menjadi dorongan bagi kejuaraan. Cina, dengan pasarnya yang besar dan populasi peminatnya yang terus bertambah, menjadi sasaran strategis bagi MotoGP. Tim Tiongkok di kategori utama dapat menarik jutaan penggemar dan membuka peluang komersial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peraturan yang direncanakan pada tahun 2027 dengan pengurangan kapasitas mesin menjadi 850 cc juga dapat menurunkan hambatan masuk bagi pabrikan baru seperti CF Moto. Ditambah lagi dengan sumber daya keuangan dan teknologi yang kuat dari merek tersebut. Dan potongan-potongan teka-teki tersebut tampaknya sangat cocok satu sama lain. Tentu saja, ini semua hanya spekulatif. Namun ambisi CF Moto dan keberhasilan baru-baru ini di kategori yang lebih rendah tidak menimbulkan keraguan mengenai potensinya untuk mengambil resiko. Jika hipotesis tersebut terkonfirmasi, maka ini akan menjadi terobosan bersejarah bagi dunia sepeda motor. Pertanyaannya, mungkin bukan lagi apakah CF Moto akan bergabung dengan MotoGP, tapi kapan? Satu hal yang pasti, kemungkinan masuknya tim ini dapat membuka era baru bagi MotoGP, dengan Tiongkok siap memantapkan diri di kancah internasional. Apakah dunia sepeda motor siap menghadapi revolusi Tiongkok? Waktu akan menjawab. Wow, CF Moto nih, sudah icip-icip untuk masuk MotoGP. Kalau semua bisa ditiru dan dibikin dengan harga murah, tentu bahaya nih buat pabrikan-pabrikan Jepang ataupun Eropa. Kira-kira bisa masuk gak ya ke MotoGP? Pastinya BMW, Suzuki, atau CF Moto jika banyak pabrikan makin menarik. Tidak ada tim yang terlalu banyak memiliki duplikasi di kompetisi. Tampaknya pengembangan akan semakin seimbang. Menurut teman-teman gimana? Bagus banyak pabrikan atau bagus banyak tim satelit dengan duplikasi pabrikan? Coba komen.